Nah, kalau susah berarti kita pegang dulu. Awas untuk adik-adik ya, kalau mau praktek harus dalam pengawasan. Karena sekecil apapun ini adalah api, itu panas ya. Jadi berbahaya, tidak boleh ditiru untuk adik-adik yang belum cukup umur ya. Di ujung sini sudah nyala, usahakan di setiap ujung ya, 4 sisi kita nyalakan. Ininya apa namanya? Ya, sudah mendidih. Minyaknya saatnya kita buka telurnya ya. Kita lihat apinya dulu. Oke, kita lihat apinya. Apinya sama-sama besar ya, tambah maksimal apinya. Kita lihat, kita akan coba goreng telur. Nanti mungkin berulang-ulang kali gorengan ya. Bisa jadi 1, 2, kuat nggak sampai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam jumpa adik-adik dan kakak-kakak dimanapun berada, anggota gerakan Pramuka di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kak Hermanto, untuk bersama-sama berbagi ilmu dan pengetahuan, berbagi cerita dan pengalaman, sehingga hidup kita bermanfaat. Baik, adik-adik dan kakak-kakak semuanya, pada pertemuan dan jumpa kita kali ini, Kak Hermanto akan berbagi cerita dan pengalaman bagaimana membuat bahan bakar alternatif dari daur ulang sampah kertas. Langkah pertama dalam membuat bahan bakar alternatif dari daur ulang sampah kertas adalah tentunya kita mengumpulkan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai atau sampah kertas lainnya seperti kardus ya, atau seperti buku yang sudah lapuk tidak dipergunakan lagi, ataupun bacaan koran yang sudah tidak terpakai lagi. Daripada kita bakar, kita kumpulkan kertas tersebut, kita buat bubur kertas. Di sini Kak Herman akan simulasi contoh bagaimana cara membuat bubur kertas sebagai langkah pertama sebelum kita membuat bahan bakar alternatif. Setelah kertas kita kumpulkan, kita pilah-pilah, tentunya jangan sampai ada kertas yang mengandung minyak ya, ataupun seperti kertas nasi ya, mengandung plastik. Mesti plastiknya nggak bakal remuk menjadi bubur. Nah, ataupun ada staples yang mengikat kertas ini supaya tidak melukai tangan, kita yakinkan kertas-kertas yang kita kumpulkan tidak berbahaya ya. Oke, satu persatu kertas yang kita sudah kumpulkan kita masukkan ke dalam air. Ini air biasa, adik-adik, kakak-kakak ya, air biasa. Kita masukkan ke dalam air, tidak disobek pun tidak apa-apa, lebih cepat kalaupun disobek. Ada juga yang merekomendasikan untuk di blender, boleh-boleh saja. Yang penting bagaimana kertas ini remuk terus menjadi bubur kertas. Step by step, satu-satu. Kita rendam. Nah, supaya cepat disobek-sobek juga boleh, atau mau di blender juga boleh, sambil diremuk-remuk juga boleh, supaya cepat ya. Kita allow saja, pelan-pelan saja. Namanya kertas ini nanti dibiarkan juga akan remuk sendiri. Nah, apabila nanti adik-adik atau kakak-kakak menemukan kertas yang bertumpuk seperti ini, bertumpuk seperti buku rapet, Kak Herman rekomendasikan untuk dilepas per lembar-lembar ya, supaya airnya bisa masuk ke pori-porinya. Takutnya nanti pada saat terlalu rapat, pori-pori airnya lama masuknya ya. Jadi mendingan per lembar dimasukkan ke dalam air. Ini cara membuat bubur kertas. Oke, next, contoh simulasi saja. Nah, oke, supaya cepat kita remuk-remuk. Nanti setelah remuk beberapa saat, ataupun kalau ini dibiarkan saja menginap semalaman, maka otomatis ini akan remuk sendirinya. Tinggal pegang saja. Oke, nah ini sudah remuk, hampir menjadi bubur. Nah, kalau sudah,
lalu kita peras. Kita peras. Ini bubur kertasnya, ya. Setelah kita peras, jadi bubur kertas seperti ini. Ini udah bubur ya, karena diperas tadi, ya. Peras, terus diperas. Lalu bubur kertas yang sudah kita peras ini, sebelum menjadi bahan bakar alternatif, bubur kertas ini kita jemur selama 2 hari. Kita jemur ya di sini. Oke, kita jemur. Masih ada lagi ini, Pak. Kita peras lagi. Udah, kita jemur. Nah, coba kita singkirkan. Nah, ini dia bahan bakar alternatif dari bubur kertas. Tapi ini belum jadi karena belum kering. Nah, kebetulan Kak Herman sudah punya yang kering. Dia punya banyak ini. Nah, bubur kertas ini selain nanti menjadi bahan bakar alternatif, juga bisa menjadi astakarya seperti bikin mangkok. Ini kebetulan Kak Herman bikin mangkok-mangkok kecil ya untuk membuat tempat bahan bakar alternatif ini. Ini adalah mangkok kecil yang terbuat dari bubur kertas sama enteng. Itu ya, kebetulan ini pecah karena tidak sabar ya. Oke, ini keringnya seperti ini. Ya, keringnya seperti ini. Jadi adik-adik setelah jadi seperti ini tadi bubur kertas ya, kita peras, terus kita keringkan. Nah, pada saat pengeringan jangan banyak sentuhan, artinya harus bersabar. Nah, ini tadi pada saat belum kering dipegang-pegang terus akhirnya pecah ya, supaya membuat gumpalan yang besar ya, sekali gumpal sudah, jangan dipegang-pegang lagi. Adik-adik dan kakak-kakak semua, coba akan kita implementasikan, akan kita praktekkan ya, hasil dari bubur kertas yang sudah kering ini, atau yang sekarang kita namakan bahan bakar alternatif. Kita coba gunakan untuk menggoreng telur. Ya, sini kebetulan Kak Herman sudah menyiapkan segala sesuatunya ya, ada kuali, ada tatakan kompor, ini genteng. Kenapa pakai genteng? Supaya nanti panasnya tidak tembus ke bawah, karena ini bukan dapur. Oke, ini sudah sediakan minyak goreng juga. Coba kita ambil bahan bakar alternatifnya atau bubur kertas yang sudah kering tadi. Mungkin ini ya, ini besar sekali, nggak apa-apa ya. Kalau ini bisa matang berkali-kali ya, kita lihat. Nah, untuk pemicunya, adik-adik dan kakak-kakak bisa menggunakan minyak makan bekas atau jelantah yang biasanya dibuang. Mulai saat ini jangan dibuang lagi ya, dikumpulkan. Barangkali bisa kita gunakan atau bisa ada manfaatnya. Kita masukkan ya, kita basahi permukaannya dari bubur kertas yang kering tadi, atau sekarang kita jadikan namanya bahan bakar alternatif gitu ya. Oke, setelah basah semua. Oke, ini sudah basah semua ya. Kebetulan minyaknya sedikit, minyak jelantahnya, nggak apa-apa. Nah, terus kita letakkan di sini. Kemudian kita nyalakan. Nah, kalau susah berarti kita pegang dulu. Awas untuk adik-adik ya, kalau mau praktek harus dalam pengawasan. Karena sekecil apapun ini adalah api, itu panas ya. Jadi berbahaya, tidak boleh ditiru untuk adik-adik yang belum cukup umur ya. Di ujung sini sudah nyala, usahakan di setiap ujung ya, 4 sisi kita nyalakan. Kalaupun satu sisi pun satu saat akan nyala ke tempat yang lain boleh, tapi untuk mempercepat ya. Oke, 2 sisi udah nyala, 1 sisi cukup ya, 1 sisi cukup, atau sebelah sini ada. Nah, dikepung apinya biar cepat besar. Walaupun dari 1 sisi juga cukup, tapi untuk mempersingkat waktu kita coba dari 2 sisi atau 3 sisi ya.
Sudah nyala. Oke, kita letakkan di sini. Sementara kita siapkan kualinya. Nah, lalu kita siapkan minyaknya. Nih. Ya, kita buat telur mata sapi atau telur ceplok gitu bahasanya ya. Oke, sambil nunggu panas, kakak ambil lap dulu sebentar. Kita lihat apinya kayak gimana. Bukan masalah telur matang atau tidak ya, kekuatan api yang kita buat itu seperti apa. Iya, tambah besar. Coba dilihat dari bawahnya. Kelihatan tambah besar. Coba kita lihat lagi. Tambah besar. Nah, kapan ini bisa digunakan? Karena ini bahan bakar alternatif digunakan pada saat emergensi. Ya, emergensi itu mungkin tengah malam, ya, adik-adik atau kakak-kakak atau sahabat semuanya. Nih, Kak Herman sambil duduk ya. Lagi masak air hampir matang, tiba-tiba gasnya habis. Ya, lagi mau goreng telur, lauknya nggak ada. Tengah malam hujan, toko sudah tutup. Ya, LPG kita biasanya tabung yang 3 kilo habis. Nah, terus mau pakai kayu di belakang, waduh kayaknya repot banget. Ini bisa jadi bahan alternatif. Ataupun kakak-kakak penegak yang biasa survival di lapangan, menggunakan kompor lapangan untuk memasak, ya biasanya menggunakan kompor portable yang kecil. Oke lah, kalau memang kosnya ada, kita punya itu. Atau biasanya pakai spiritus. Oke, mungkin ini juga bisa jadi bahan alternatif Kak ya, karena bahan ini ringan dan membuatnya susah, dan bahan bakunya kita untuk menyelamatkan alam ini dari kerusakan ya. Banyaknya kertas yang berserakan, daripada tidak berguna, yuk kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Oke, kita melihat di sini sekarang sudah mendidih ininya, apa namanya? Ya, sudah mendidih minyaknya. Saatnya kita buka telurnya ya. Kita lihat apinya dulu. Oke, kita lihat apinya. Apinya sama-sama besar ya, tambah maksimal apinya. Kita lihat, kita akan coba goreng telur. Nanti mungkin berulang-ulang kali gorengan ya. Bisa jadi 1, 2, kuat nggak sampai 4. Gitu ya. Oke, telur yang pertama. Iya, dari suaranya. Oke. Kita lihat apinya juga. Seperti apa apinya? Iya, masih besar. Iya, lihat proses penggorengannya. Naik, matang. Dan kenapa sebelah? Karena posisi tatakannya tidak seimbang tadi ya. Tidak seimbang. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Tidak apa-apa. Ini bukan sebuah kelemahan, kita bisa juga menggesernya ya. Wah. Minyaknya banyak sekali, tidak apa-apa. Lihat pergerakan ininya ya, matangnya. Kita sambil periksa apinya juga masih ada nggak, jangan-jangan udah habis. Masih kuat. Oke. Selanjutnya kita akan balik. Ini biasanya namanya telur mata sapi. Kalau muting telur setengah matang gini ya. Oke. Bentar lagi matang. Apinya kita lihat masih cukup. Kita lihat apinya masih cukup, masih awet apinya.
Sementara proses penggorengan telur yang pertama hampir matang nih. Nah, setengah matang apa matang? Kita bikin matang aja ya. Oke, bikin matang. Satu, kita balik lagi. Wih, mantap. Kadang kita suka yang seperti ini ya. Wih, gizinya luar biasa, mantap. Nggak apa-apa, kita bikin matang saja ya. Kita balik. Bikin bintang. Ya, pramuka harus jadi bintang di angkasa, tinggi cita-citanya. Nah, satu sudah matang. Oke, sudah matangnya. Kita akan goreng telur-telur berikutnya. Oke, kita lihat dulu untuk apinya, masih ada kah? Masih ada apinya, masih kuat. Oke, kita akan goreng telur yang kedua. Yang pertama kita singkirkan dulu. Nah, wih, agak rusak bulannya ya. Nah, biasanya bulan-bulan tanggal tua ini pecah ini tengahnya. Oke, sahabat, kita lihat lagi apinya ya, apinya kita lihat lagi. Oke, masih tinggi di telur yang kedua. Oke, matang, masih panas. Baik, adik-adik dan kakak-kakak, gimana? Seru kan untuk cerita kali ini? Jadi dari bahan yang tidak berguna kita anggap, yang usang, yang kita jadikan sampah, ternyata masih banyak gunanya. Jadi adik-adik kalau punya kertas yang banyak, jangan hanya ditimbang ya, jangan hanya dibakar. Coba kita gunakan untuk buat karya-karya yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang Kak Herman sampaikan jelas dan bisa bermanfaat bagi kita, bagi adik-adik, bagi kakak-kakak, atau bagi semuanya yang melihat channel ini. Yuk, kita tetap berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan pengetahuan di channel Sekot Adiguna. Jangan lupa like and subscribe, sehingga Kak Herman bisa kembali berjumpa dengan adik-adik dan kakak-kakak, khususnya anggota Gerakan Pramuka, dimanapun berada. Ya, akhirnya sampai di sini Kak Herman menemani. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita akan bercerita, berbagi pengalaman dengan sesuatu yang lainnya yang bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.